Ya, Kak, saya dengar kabar itu dan langsung kemarin kuasa hukumnya komunikasi Saudara Krisna dengan saya. Artinya karena memang ini bisa di-sharingkan. Artinya eh, kebenaran itu boleh kita diskusikan dengan siapapun, termasuk antara pengacara dengan pengacara yang sedang menangani perkara. Jadi kalau saya sendiri ditanya dengan kabar bahwa Anwar Satibi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, eh, itu sangat baik, sangat bagus, berarti kebenaran ada di sini. Begitu juga teman-teman kepolisian berarti profesional di sini. Gitu. Karena tadi saya adalah orang pertama kali yang mengungkap bahwa salah satu yang patut diduga dan dicurigai saat itu adalah bapak kandungnya, yaitu Anwar Satibi. Diduga atau patut diduga dia, walaupun bapak kandungnya diduga melakukan penganiayaan atau kekerasan atau penelantaran terhadap anak Nizam ini. Ya. Karena saat itu hanya ibu tirinya yang diserang oleh netizen yang seolah-olah dia adalah jahat banget pelakunya sampai segala macam. Gitu. Yang menurut saya saat itu bahwa ini ada yang janggal. Saat ibu tirinya menceritakan kejadiannya, saat ibu tirinya menyampaikan yang sebenarnya, dan ketakutan orang-orang termasuk ibu tirinya nih asalnya, sehingga saya di situ berkapasitas sebagai kuasa hukumnya membongkar, mengungkap baik di media maupun secara formalnya itu, secara formalitasnya itu kita lakukan itu gitu loh. Jadi saya sangat bukan senang mendengarnya, tapi ini karena suatu kebenaran, eh, saya apresiasi, terhadap kepolisian, saya apresiasi terhadap pengacara dari ibu kandung dan lain-lainnya. Tapi Bang, menurut Abang udah tepat belum Bang penetapan tersangka terhadap bapak kandung dari Nizam? Karena kan seperti kita ketahui kan pelaporan dari ibu kandung ini ya yakni penelantaran anak ya. Sedangkan mereka pun antara ibu kandung dan ayah Nizam itu menikah secara siri Bang, yang artinya hak asuh anak hanya berada di tangan ibu, hanya binti ya, tidak ada bin. Itu menurut abang seperti apa bang? Masih kena gak bang penelantaran anak bang? Jadi bukan pas atau tidak pas lagi. Jadi begini, di dalam hukum itu kita semata-mata melihat salah benar atau pas tidaknya, tidak semata-mata begitu. Tapi ada nilai yang bisa dinilai oleh hakim, oleh kepolisian, oleh penegak hukumnya atau pelaksana undang-undang ini. Gitu. Itu filsafat hukum. Gitu. Jadi ada namanya keadilan eh, subjektif. Kalau bicara tepat atau tidaknya, ya jelas itu tepat. Karena yang dilakukan oleh kepolisian itu sangat berhati-hati. Walaupun karena kami dari ibu tiri ini melakukan pra peradilan, Senin ini kan putusan pra peradilan. Nah, terus saat hari Jumat kemarin saat pra peradilan itu kan dari pihak teman-teman penyidik itu tidak menghadirkan saksi ya. Artinya menurut saya salah satunya ini ketidakpedean dari teman-teman penyidik juga ya. Saya rasa begitu. Karena ini mau menghadapi pra peradilan juga di hari Senin putusan. Kalau misalnya pra peradilan kami selaku dari ibu tirinya ternyata dikabulin oleh hakim putusan hari Senin ini, tidak ada tersangka loh, terkait meninggalnya adik Dizam ini. Artinya kalau pas, tepat, penilaian, salah dan benar, ya itu. Sehingga dia dijadikan tersangka, salah satunya, ini menurut saya bahwa kalau misalnya pra peradilan kita di hari Senin ini diterima,
berarti kan memang ada tersangkanya. Dari secara general ya, kasus Nizam ini gitu. Masa tidak ada pelaku sama sekali? Kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Untuk pra peradilan sendiri itu bagaimana Bang? Rencananya Bang? Bilang kita sudah maksimal kemarin. Pra peradilan itu yang kita minta kan salah satunya terkait penetapan tersangkanya, sah atau tidak, apa aja barang buktinya. Terus kan kita sudah melihat barang buktinya. Ya salah satu bukti petunjuk adalah video dan beberapa bukti lainnya yang mungkin belum bisa diungkap secara umum ya, karena masih lanjut perkaranya. Terus kita hadirkan saksi-saksi juga gitu. Artinya kita sangat pede. Kalau bicara kebenaran, kita bicara formalitas, kita bicara formal, ya harusnya hakim menerima peradilan kita. Artinya ibu tiri saudara adik Nizam ini ya tidak sah tersangkanya menurut kita, dan itu yang diminta oleh kita selaku kuasa hukum dari ibu tirinya ini di pengadilan. Harusnya hakim menerima itu. Itu artinya harus dibebaskan ibu tirinya ini. Kalau kita melihat dari fakta persidangan yang kami simpulkan ya gitu, dari saksi-saksi kami, dari melihat bukti-bukti yang disodorkan misalnya, ya itu. Dan putusannya besok ini hari Senin kalau tidak mundur. Sehingga hari Senin ini ya ibu tirinya harusnya ya bebas. Artinya pra peradilan kita itu harusnya diterima gitu, dikabulin gitu. Bang, oh ya, terkait penetapan tersangka terhadap ayahnya Nizam, menurut Abang, ini ada intervensi dari Komisi 3 DPR RI gak, Bang? Ah, bukan Komisi 3 ya, sorry. Eh, dari DPR, Bang. Saya rasa kalau intervensi tidak ada ya. Saya pastikan itu. Saya melihat. Saya di sini salah satu, eh, kan kita tim. Salah satu yang ada di dalam perkara itu. Walaupun posisinya adalah terlapor dari bapaknya Nizam ini. Dari Anwar Satibi ini. Nah, dia pun sebagai pelapor, tapi terlapor juga dari ibu kandungnya. Saya rasa kalau itu fair, kalau ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan menurut saya ini telat, tersangkanya telat. Harusnya dari awal-awal sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi itulah kehati-hatian penyidik mungkin ya. Itu kita harus dihormati, dihargai gitu. Kalau terkait DPR, kan judulnya juga rapat dengar pendapat di DPR. Dari dengar pendapat, dari pendapat A, pendapat B, pendapat dari kuasanya, pendapat dari ibunya, apa yang disampaikan dari ibunya, pendapat anggota-anggota DPR lainnya. Terus di situ ada Komisi Perlindungan Anak dan lain-lain ya, ada instansi yang memang untuk menilai punya hak di situ dan untuk mengeluarkan pendapat di DPR itu punya hak. Dan kesimpulan dari rapat itu, dugaan yang dilakukan oleh Anwar Satibi ini kuat gitu. Sehingga itu bukan bentuk intervensi, tapi bentuk dari beberapa pendapat yang ahlinya di situ, yang punya kompeten di situ, termasuk instansi-instansi tadi yang punya kewenangan untuk menyampaikan pendapat itu, memang dugaannya bapaknya Nizam ini melakukan, Anwar Satibi ini melakukan apa yang dilaporkan oleh ibu kandungnya. Sehingga menurut saya tadi, justru ini telat tersangkanya sekarang gitu. Harusnya dari awal-awal. Bahkan saya di media sosial saya berani taruhan Anwar Satibi ini, walaupun itu sebelumnya ya, bukan berarti mendahului, tapi saya sudah menduga dari awal Anwar Satibi ini pasti ditetapkan menjadi tersangka. Dan itu dari awal komitmen saya, sejak tanda tangan kuasa dari ibu tirinya, saya akan bongkar dan saya akan ungkap.
Oke. Lalu mungkin bagaimana sih Bang keuntungan atau akhirnya imbasnya dari penetapan tersangka terhadap Pak Anwar ini terhadap klien Abang? Keuntungan itu milik hukum dan negara kita. Karena itu adalah keadilan bagi anak Nizam ini. Meninggalnya adik Nizam ini tidak boleh sia-sia. Walaupun misalnya saat ini klien kita adalah terlapor. Tapi dengan ditetapkannya Anwar Satibi ini, ya kalau ke klien kita, ya jelas dong. Artinya selama ini berita di media sosial, netizen-netizen yang menyerang klien kami nih, ibu tirinya, yang apa namanya seolah-olah klien kami ini jahat banget terhadap anak tirinya dan lain-lain. Tapi di sini ada penilaian-penilaian masyarakat, penilaian-penilaian netizen, bahkan penilaian para penegak hukum tentunya di sini tidak seperti apa yang diberitakan terhadap klien kami. Itulah keuntungan. Artinya keadilan yang didapat sebenarnya itu adalah sebuah keuntungan bagi semua pihak. Termasuk ya tentunya ke klien kita. Maksudnya imbas secara hukum Bang, mungkin ada apa imbasnya secara hukum Bang di lingkup hukum Bang terhadap klien Abang? Secara hukum, apa yang kami sampaikan dari awal sudah jelas. Berarti dari sekarang, cuman kan kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi imbasnya adalah di sini ada penilaian terhadap ibu tirinya Nizam ini atau ke klien kami ini, ada penilaian bahwa ibu tirinya ini tidak sejahat atau tidak seperti yang dilakukan oleh Anwar Satibi, yaitu apa yang dilaporkan oleh Anwar Satibi. Tidak semata-mata itu. Justru di sini, ini menurut saya, justru di sini Anwar Satibi ini dengan ditetapkannya dia sebagai tersangka, pertanyaan-pertanyaan jangan-jangan ibu tirinya ini dilaporkan. Ini adalah suatu permainan dia untuk menutupi apa namanya keburukan dia selama ini, kan begitu. Sehingga nilai stigma keuntungan terhadap klien kami nanti.